Banyak orang yang ketika mau terjun di dunia clothing, mereka fokus awalnya adalah produksi kaos dan jaket aja. Apakah salah? Mari kita bahas. Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar ya, kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke, seperti yang kita tahu, banyak orang yang mau masuk di bisnis ini, itu mereka untuk di awal, kebanyakan mereka hanya terfokus di produksi kaos dan jaket aja. Dan kalau misalnya kalian tanya aku, apakah itu salah? Ya enggak juga teman-teman. Cuma mungkin kalian harus bisa melihat sisi yang lain, atau bisa dibilang ya produk yang lain gitu, yang lebih menjanjikan untuk di awal. Nah, di video kali ini aku mau bahas salah satu produk yang bisa dibilang jarang sama orang untuk notice produk ini ketika mereka mau bikin clothingan teman-teman. Ini dia produknya teman-teman. Ya, kalian tahu kan pastinya ini apa? Benar teman-teman, ini adalah waist bag, atau bisa dibilang kalau orang sini tuh bilangnya selempang, tas selempang kayak gitu. Menurutku produk ini punya potensi market yang lumayan gitu loh. Demand-nya tinggi, supply-nya masih bisa dibilang masih jarang teman-teman. Masih jarang brand lokal yang fokus di dunia tas-tas ini. So far yang aku tahu ya, untuk brand yang fokus di dunia pertasan ini itu ada, salah satunya adalah Neon. Nah, dulu aku pernah beli 2 kali kalau nggak salah produk dari Neon itu, dan ya produknya itu keren-keren gitu. Kalau misalnya kalian mencari tas-tas yang unik-unik, terutama buat kalian yang cewek-cewek, menurutku Neon bisa jadi alternatif atau mungkin bisa jadi referensi untuk kalian teman-teman. Nah, sekarang kita bahas detail kenapa waist bag ini bisa menjadi, bisa dibilang substitute atau produk pengganti daripada kalian harus untuk di awal produksi kaos atau jaket. Di sini yang aku akan bahas adalah yang pastinya dari HPP-nya teman-teman. Untuk HPP-nya sendiri, kalau misalnya kita ngomongin produksi kaos atau jaket, ya kaos lah. Kalau jaket kita udah tahu semuanya, jaket itu lebih mahal daripada HPP kaos ya. Nah, sekarang aku akan coba breakdown kalau misalnya HPP kaos sama HPP dari waist bag kayak gini. Nah, sekarang kalau misalnya kita ngomongin HPP dari kaos, anggaplah HPP-nya misalnya kalian produksi itu di kisaran 70 ribuan gitu ya, 70 atau 80 ribu misalnya. Nah, kalau dengan HPP segitu, kalian punya alternatif untuk produksi waist bag seperti ini. Ini aku produksi di kisaran 60 sampai 70 ribuan teman-teman, tergantung kuantiti ya, tergantung kuantiti dan modelnya seperti apa, kemudian fitur apa ya, kayak gimmick-gimmick ya, fitur-fitur lah. Kalau misalnya kita mau beli HP kan ada fitur-fiturnya. Nah, sama kayak waist bag ini. Kalau waist bag ini kan bisa dibilang kayak saku, ini kan ada saku di belakangnya, contoh kayak gini. Kemudian kalau misalnya di depan juga ada sakunya, dan di dalamnya pun di sini masih ada saku lagi. Di sini ada sletingnya ya, bisa dibuka teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini akan mempengaruhi harga dari produksi juga teman-teman. Jadi semakin banyak detail-detail yang pengen kalian masukkan di dalam tas atau waist bag ini, ya otomatis harganya akan semakin mahal gitu kan. Nah, untuk HPP-nya ini kalau aku nggak lupa dulu di kisaran 60 ribuan, tapi dengan kuantiti ya ada kuantiti minimumnya lah. Kalau misalnya beli sedikit mungkin harganya di 65 atau 70 ribu teman-teman. Nah, kemudian aku juga ada contoh dari Memphis. Nah, kalau misalnya dengan model seperti ini nih ya, kalau ada model-model seperti ini pasti akan jauh lebih mahal. Yang pertama dari looknya aja, dari luarnya ini udah full print teman-teman, full print, dan di sini ada bordir Memphis. Kemudian di sini ada sablonnya juga ya, Memphis sampai ke tali-talinya teman-teman. Seperti ini. Kemudian sakunya di sini yang di depan aja, di belakangnya dia polos seperti ini. Dan di dalamnya di sini kurang lebih ada lumayan banyak teman-teman. Ada saku-saku di sini. Ini ada jaring, ada web ya, terus di depannya nih yang tadi. Jadi dia modelnya 2 layer seperti ini. Nih ya, ini ada kresek. Nah, seperti ini. Ini aku dulu beli tahun berapa ya, 2016 atau 2017. Aku udah pernah review untuk tas ini. Kalau misalnya kalian pengen lihat detailnya bisa langsung aja nonton, link aku taruh di deskripsi. Jadi aku dulu beli di tahun 2017 atau 2018, kisaran tahun segitu. Itu harganya untuk
tasnya ini di 180 atau 160 aku lupa gitu. Nih ya. Ini lumayan banget sih untuk modelnya, dan ini awet banget sampai sekarang masih tetap aku pakai punya Memphis nih. Gokil. Dia full print semua, Pak. Bukan di sablon ya. Ini bener-bener dari kainnya gitu. Motifnya tuh dari kainnya seperti ini. Nah, untuk HPP-nya ini ya pasti akan jauh lebih mahal daripada punyaku yang bisa dibilang ini polos gini ya. Dan kalau ini bahannya aku pakai nilon yang premium. Jadi ini full nilon, bukan pakai kanvas atau tasselan, teman-teman. Dan aku juga ada beberapa model-model waist bag yang mungkin udah sold out ya. Kalau aku lihat di gudang itu udah banyak yang sold out, model-model yang kalau ini kan versi polosnya. Nah, di sini aku kasih yang versi full colornya. Nih aku juga ada beberapa yang bikin seperti itu juga. Nah, ini biasanya aku jual di harga 145.000, teman-teman. Nah, untuk harga itu bebas, teman-teman. Aku sering bilang pas live dulu ya, teman-teman. Aku sendiri pun juga sering gitu menemukan brand-brand yang bisa dibilang aku juga ngerti mereka pakai material apa, mungkin pakai sablon apa, dan mereka jual dengan harga yang mahal pun tetap rame gitu loh. Padahal untuk margin bisa 4-5 kali lipat yang diambil gitu kan. Ya menurutku karena brandingan mereka udah kuat, brand lama, ya wajar aja, dan buktinya tetap laku-laku aja gitu loh. Menurutku asal kalian pede ngasih harga, menurutku nggak ada masalah gitu. Cuma mungkin kendalanya buat teman-teman untuk brand baru itu kan bisa dibilang masih belum ada loyal customer, masih belum ada market gitu kan. Jadi mungkin kebanyakan ya akan menjual tidak langsung nembak yang harganya mahal gitu. Nah, gimana teman-teman dari yang aku sharing tadi? Di sini siapa yang kepikiran untuk nextnya mau produksi nih ya, produksi waist bag kayak gini? Nah, sayangnya di Masahiro masih belum bisa nih untuk produksi waist bag, teman-teman. Karena kita masih belum ada SDM yang terlalu paham tentang ranah ini ya, teman-teman. Dan mesin juga mesin jahitnya ini bisa dibilang berbeda dengan kalau misalnya kita mau jahit konveksi kayak kaos, jaket, kemeja, itu jenis jahitannya beda, teman-teman. Jadi aku masih belum punya, dan mungkin kalau ada rezeki ya aku ada planning mungkin antara tahun depan kita coba untuk ekspansi untuk jasa vendor waist bag juga gini ya. Tapi ya lihat duitnya dulu ya. Kalau misalnya produksi kayak kaos, jaket, itu bisa di Masahiro sekarang lagi open banget. Atau mungkin buat kalian yang mau produksi, mumpung sekarang belum puasa ya, bentar lagi udah mau puasa, dan persiapan mungkin buat kalian brand-brand yang untuk nyetok lebaran nanti bisa produksi di kita. Dan untuk info lebih lanjut bisa langsung aja cek di deskripsi, aku masukin semua kontak-kontaknya. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian suka konten ini bisa bantu untuk like, kalau misalnya kalian nggak suka bisa silahkan dislike aja. Dan kalau misalnya kalian mau tahu update-update tentang bisnis, dunia clothing, dan info-info perkembangan politik, ya bisa subscribe di channel ini teman-teman. Oke, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up, ever flow out. See you on next video. Bye-bye.